Jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah. Sampai hari ini ya. Tapi kalau kasus ini lebih nanti daripada 40.000, 50.000, kita tentu akan membuat skenario siapa yang kita akan nanti minta tolong. Dan sudah mulai kita approach itu semua. 2-3 hari, 1 minggu ini juga sama. Di negara lain juga lompatan eksponensial terjadi di Inggris, di UK, kemudian di Israel yang sebetulnya sudah turun, kemudian melompat lagi. Inilah yang saya sampaikan, kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tidak boleh melempar. Dan terus menjadi pengamat kekuasaan. Karena mereka tidak bisa kita biarkan begitu saja, teman-teman semua. Oleh karenanya hari ini kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah itu tidak lagi melalui yudikatif, artinya tidak ada lagi proses pengadilan di situ. Ini justru membunuh demokrasi yang berada di Republik ini. Hari ini kita duduk di sini, kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Idealnya Jokowi segera pamit kepada seluruh anak bangsa. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan sebagai tokoh utama yang diandalkan oleh Presiden sudah berwacana minta bantuan negara asing untuk menangani kasus COVID-19. Hal ini dia sampaikan resmi kepada masyarakat melalui media publik. Artinya LPP sudah tidak mampu. Sebaiknya Jokowi jangan paksakan dia untuk terus menjabat. Ini menyangkut nasib nyawa anak bangsa. Oleh sebab itu, kegagalan ini tidak mesti dipertanggungjawabkan terhadap LPP pribadi, melainkan kolektif termasuk pengelola pemerintah yang tertinggi negara. Karena tugas ini merupakan kewajiban dalam bentuk koordinasi kabinet dan juga secara sinergi, yakni Presiden dengan para menteri-menteri lainnya. Maka tepat momentum Presiden Jokowi dan seluruh jajaran mengatakan pamit pada rakyat dengan meletakkan jabatan. Alasan mundur tentu kompleks, selain faktanya tak mampu melindungi kesehatan anak bangsa akibat COVID-19 sesuai kewajiban yang diperintahkan konstitusi, juga nampak bentuk gejala lainnya yang cukup transparan terkait kegagalan secara merata dalam bidang-bidangnya. Utamanya pada bidang pembangunan ekonomi yang utangnya melilit, dan keterkaitan kesejahteraan hidup masyarakat menengah serta ke bawah, termasuk pada sisi penegakan hukum yang banyak tidak sesuai konstitusi, bahkan melanggar sumber konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di hari-hari sebelumnya, desakan Jokowi untuk mundur menjadi trending di media sosial. Mundur lebih bermartabat daripada diturunkan. Desakan warganet meminta Joko Widodo mundur menjadi trending topik di Twitter, seperti mundur aja Pak D atau Jokowi menyerahlah. Hal ini menjadi trending di Twitter sejak bulan Juli ini. Desakan Jokowi mundur, netizen bahkan berkomentar mundur lebih bermartabat daripada diturunkan secara paksa. Berdasarkan penelusuran dari suara.com, isi tagar tersebut dipenuhi cuitan netizen yang merasakan kekecewaan atas kepemimpinan Jokowi yang dirasakan tidak bisa mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Cuitan netizen yang banyak dikomentari dan disukai oleh sebuah akun yaitu @spinelif. Dalam cuitan tersebut, hal yang wajar bila Presiden dibuat capek oleh rakyatnya. Berbeda halnya jika Presiden membuat rakyatnya susah dan menambah beban pikiran, lebih baik mundur dan kibarkan bendera putih. Kalau rakyat bikin capek pemimpinnya ya wajar, karena kewajiban seorang pemimpin ya seyogyanya urus rakyat. Tapi kalau seorang pemimpin malah nambah beban pikiran rakyat, nyusahin hidup rakyat ya sudah, mundur aja Pak D. Begitu sambungnya. Jangan paksain menjabat, nggak guna. Ayo kibarkan bendera putih saja. Dalam postingan itu, netizen juga mengunggah postingannya sembari membagikan poster-poster dari koran Tempo yang berisikan ilustrasi bertajuk "Saatnya Jokowi kibarkan bendera putih".
Opung Luhut akhirnya kibarkan bendera putih, minta bantuan internasional untuk tangani COVID. Menko Marvels Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sudah meminta bantuan internasional untuk menangani pandemi corona. Permintaan bantuan tersebut disampaikan karena kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan, bahkan kasus harian tembus hingga angka 50.000 ke atas. Kami sudah menerima bantuan internasional, jadi jangan Anda bilang kita sudah semua sudah. Semua tentu sudah kita lakukan, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kata Luhut dalam konferensi pers virtual pada Kamis 15 Juli yang lalu. Jadi bukan tidak minta bantu, kita minta bantu, tapi tentu bantu-bantu yang menurut kita yang kita tidak bisa tangani. Begitu sambungnya. Lebih jauh lagi, Luhut menjelaskan bantuan meliputi vaksin COVID-19 hingga oksigen. Negara yang turut memberikan bantuan ke Indonesia katanya adalah Jepang, Singapura, China, Uni Emirat Arab, dan Australia. Ini Anda lihat negara-negara yang sudah kita hubungi dan mereka sudah jalan. Dari Singapura, dari Uni Emirat Arab, juga dari Tiongkok. Ada juga dari Australia, dan lokal produk kita sendiri pun sudah ada membuat ventilator. Termasuk oksigen, konsentrator juga teman-teman dari Jogja sudah buat kita dorong juga untuk memanfaatkan, membangun industri dalam negeri. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disebar ke sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Ia berharap bantuan yang diterima Indonesia bisa membuat fasilitas rumah sakit menjadi lebih baik. Selain itu, saran dari Fadlizon, kibarkanlah bendera putih. Seruan agar Indonesia mengibarkan bendera putih alias minta bantuan pihak asing sudah diserukan oleh banyak pihak. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon, menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memburuk. Menurutnya, Indonesia harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama pada negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Pemerintah kita juga harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru COVID-19. Infrastruktur kesehatan, logistik, serta sejumlah tenaga kesehatan kita ini terbukti sudah berada di ambang batas, sehingga tidak akan sanggup lagi untuk menghadapi situasi yang terus memburuk. Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi, dan ini merupakan persoalan kemanusiaan, katanya pada hari Jumat 9 Juli yang lalu. Menurut Fadlizon, ada beberapa alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa dalam mengatasi gelombang baru COVID-19 ini. Pertama, dalam 2 pekan terakhir sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru COVID-19 di tanah air. Hanya tinggal soal waktu saja, rekor itu akan segera menembus angka 40.000 sampai 50.000 jika kita tidak segera mengambil langkah luar biasa. Kemudian yang kedua, lanjut Fadlizon, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutuskan kedaruratan. Meskipun berjudul PPKM darurat dan diterapkan di wilayah Jawa sampai dengan Bali, kebijakan ini tidak bisa dianggap luar biasa. Menurut Fadli lagi, dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Dia bilang, sebagian masyarakat masih perlu untuk mencari nafkah harian sebagai kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberikan kompensasi atau pembatasan diri. Apalagi di sisi lain, hingga hari ini pun pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan juga pelabuhan. TKA asing dari Cina masih bisa melenggang masuk di Indonesia. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi. Ketiga, Fadli juga menambahkan kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah mencapai 100%. Kata Fadli lagi, PERSI juga mengatakan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Tabung oksigen dan oksigen yang sendiri menjadi langka dan tidak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Terjadi panic buying untuk sejumlah obat, vitamin, bahkan susu. Wabah saat ini katanya memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi rumah di rumah sakit itu terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung, dan Kepulauan Riau. Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya terjadi di rumah sakit di Jawa saja, tapi juga di berbagai provinsi di luar Jawa. Anggota Komisi 1 DPR RI itu menambahkan, menurut data laporan COVID-19, pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit pada saat orang-orang mengisolasikan diri di rumah.
Data ini bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan sudah tak lagi bisa melayani pasien baru yang terus bermunculan. Bahkan, banyak dari mereka yang terpapar tak bisa ke rumah sakit karena penuh dan terpaksa isolasi mandiri tanpa pengawasan dokter atau tenaga medis. Keempat, lanjut Fadli, adalah krisis tenaga kesehatan. Dia menyebut sejak awal pandemi jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang. Bila digabungkan dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, jumlah kematian nakes sudah menembus angka 1.000 orang.